lagi dengan Binar, Bincang Inspirasi Alumni. Pada Binar tahun ini, kami Seksi Hubungan Alumni mengangkat tema Beyond the White Coat, A Physician Odyssey. Binar merupakan salah satu proker dari Divisi Hubungan Alumni yang melakukan bincang-bincang dengan para alumni FK4 untuk memberikan pengalaman, insight, maupun motivasi kepada seluruh penonton. Nah, pada Binar keempat kali ini akan ditemani oleh aku Diva dan Aku Felicia. Div, kira-kira narasumber kita kali ini siapa ya? Nah, pada Binar episode terakhir ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter yang keren banget di bidang spesialis penyakit dalam nih, Vel. Aku setuju banget, Div. Jadi mungkin bagi para penonton yang kepo nih, bagaimana sih kehidupan seorang dokter spesialis penyakit dalam dan tertarik untuk mengambil spesialis penyakit dalam, boleh banget nonton keseruan kita sampai akhir. Yuk ikuti keseruan kita! Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah bersama dengan Dr. Kevin, spesialis penyakit dalam yang akan menjadi narasumber kita di Binar 4 kali ini. Nah, sebelum masuk ke bincang-bincang kita pada hari ini, mungkin diperbolehkan kepada Dr. Kevin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, Dok. Dimulai dari nama lengkap, alumni angkatan berapa, serta kesibukan saat ini. Mangga, Dokter. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kevin Fahri Muhammad. Saya dokter spesialis penyakit dalam dari FK4 angkatan 2009. Sekarang saya lagi sibuk jadi dokter aja. Sejauh ini begitu asik. Baik, karena sudah perkenalan, mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Mulai dari Felis dulu deh. Oke, baik. Seperti yang kami ketahui ya, Dok, bahwa dokter spesialis penyakit dalam itu bertanggung jawab dan menangani berbagai kondisi medis terkait dengan banyak organ dalam tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, dan tidak hanya mempelajari satu spesifik organ saja, Dok. Nah, melihat kondisi tersebut, Dok, kira-kira apa yang motivasi Dr. Kevin untuk memilih spesialis penyakit dalam? Oke, jadi kalau dibilang banyak hal yang harus dipelajari dari penyakit dalam memang nggak salah, tapi sejauh ini sih sebenarnya nggak cuma penyakit dalam doang yang harus mempelajari berbagai organ tubuh ya. Dokter spesialis bedah umum pun kan harus mempelajari seluruh area tubuh yang dia akan bisa bedah di mana aja gitu ya. Kalau spesifik dari area tubuh terus membuat saya jadi tertarik, kayaknya sih tidak seperti itu ya awalnya. Penyakit dalam tuh luas dan buat orang yang tidak tahu mau secara spesifik mempelajari ilmu apa, sebenarnya pelarian penyakit dalam tuh satu pilihan yang rasional juga menurut saya ya, dan saya sih melakukan rasionalisasi itu dulu. Kenapa jadi akhirnya saya mengambil bidang penyakit dalam, karena saking nggak tahu ada apa lagi yang bisa dipelajari secara spesifik ya gitu. Sebelum penyakit dalam sebenarnya saya pengen jadi dokter bedah. Oh iya, Dok. Gitu. Terus ternyata pas saya KKN jari saya putus, akhirnya kayaknya mikir-mikir lagi jadi dokter bedah, takutnya malah saya mencelakakan orang dengan jari saya yang nggak optimal. Karena bingung ya udah penyakit dalam. Itu salah satu alasan awal saya memikirkan penyakit dalam gitu. Oke. Baik, Dokter. Mungkin pertanyaan berikutnya nih. Seperti yang diketahui bahwa bila kita ingin masuk ke jenjang PPDS, ada beberapa requirement seperti mengikuti kegiatan magang ataupun beberapa kegiatan penelitian. Mungkin boleh sharing, Dok, dari pengalaman Dr. Kevin sendiri, apakah sebelumnya pernah mengikuti kegiatan magang ataupun kegiatan penelitian tertentu? Nah ini kayaknya kalau dari saya tuh sebagai calon PPDS ya, peserta didik dokter spesialis tuh mungkin persiapannya kurang sebenarnya kalau saya ya. Yang saya tahu kalau rekan-rekan saya lain tuh persiapannya jauh lebih matang. Mereka ikut banyak seminar, mereka ikut penelitian, mereka ikut magang, benar ya, ada magang di bidang subspesialistik tertentu. Tapi saya pribadi dulu saya cuman PTT. Jadi latar belakang saya PTT itu adalah saya tuh selain sibuk jadi dokter, saya sibuk juga jadi pecinta alam. Karena saya kan terlibat dalam organisasi Atlas Medical Pioneer, namanya tuh keliling Indonesia untuk nyari gunung. Oh iya, Dok. Hobinya. Tapi kalau saya sendiri divisinya tebing gitu. Jadi ujung-ujungnya saya terdampar ke Kalimantan, daerah Singkawang itu ujung utara ya. Terus PTT setahun. Dari situ ya banyak lihat sudut pandang berbeda ya dari bagaimana sih ilmu medis itu diaplikasikan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan. Nah, jadi dari situlah persiapannya sebetulnya. Jadi dengan latar belakang PTT dan diversitas dari ilmu yang sebenarnya aplikabilitasnya beda di daerah tersebut, jadi nilai plus ibaratnya buat seorang calon dokter spesialis. Karena satu, jadi jelas bahwa ada nilai yang berbeda daripada orang-orang yang mungkin cuma magang dan lain-lain, sama ada tempat kembali yang tidak lagi-lagi ke kota.
Oh iya. Kayaknya itu ya yang bisa menjadi patokan. Kayaknya untuk jadi dokter spesialis harus jelas juga kembalinya kemana, karena pemerataan dokter spesialis kan menjadi penting saat ini ya. Iya. Bahwa dokter spesialis itu terlalu terkonsentrasi di kota-kota besar. Gitu kayaknya sih. Tapi kalau misalnya mau mengambil jalur-jalur ilmiah ya itu magang, penelitian, sama apalagi tadi satu lagi? Seminar dok. Perbanyak seminar. Dimana saya nggak ngelakuin tiga-tiganya. Oke. Gitu. Nah, saat dokter menjadi spesialis penyakit dalam ini, tantangan terbesar apa yang pernah dokter hadapi dan bagaimana cara dokter itu mengatasinya gitu? Sebagai dokter spesialisnya ya, kalau udah jadi dokter spesialis, tantangan terbesarnya mungkin memastikan best medical care tuh bisa dicapai ya di daerah. Karena kalau saya mungkin kerjanya di area yang termasuk masih kota sih ya, masih kota kabupaten, masih di Jawa Barat, tapi itu pun sudah ada kesenjangan teknologi medis yang cukup kentara dibandingkan pengalaman saya waktu sekolah di Bandung. Di situ yang jadi masalah pertama adalah ketidakmampuan fasilitas untuk memenuhi apa sih yang seharusnya dilakukan terhadap satu pasien. Kedua adalah ketidakmampuan pasien untuk memahami sepenuhnya apa sebenarnya yang perlu dilakukan terhadap pasien tersebut. Jadi edukasi itu kelihatan sekali timpang di saat seorang pasien itu tidak mencari pengobatan terbaik dan hanya memilih untuk mengambil pengobatan alternatif. Menurut saya di luar aspek kepercayaan ya, itu aspek wawasan juga. Iya. Gitu. Jadi tantangan sebagai dokter spesialis saya rasa saat ini yang terbesar di situ, di diskrepansi dari hal yang ingin saya capai dengan hal yang saat ini mampu dicapai di daerah. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya dok, kalau seandainya dokter bisa memutar balik waktu gitu ke jenjang S1 ataupun sarjana kedokteran, hal apa aja nih yang akan dokter maksimalkan gitu untuk menunjang profesi dokter yang sekarang? Ya, untuk saat ini sih harusnya ya sejauh ini sih saya nggak ingin ngerubah apa-apa sih. Kalau dilihat dari titik dimana saya memulai memikirkan dokter spesialis penyakit dalam itu menjadi profesi saya ngerasa sudah ngelakuin hal yang terbaik yang bisa saya upayakan ya dengan latar belakang saya. Mungkin tidak ada keluarga yang dokter gitu, jadi start from scratch, nggak ada panduan dari siapa-siapa. Tapi hal-hal yang mungkin bisa dioptimalkan lebih lanjut di luar masalah belajar ya, karena saya dulu juga sebagai koas tuh pas stase penyakit dalam nilai saya paling jelek gitu. Tapi jadi juga gitu, makanya agak bingung pas jadi kumlaut juga gitu. Jadi yang bisa dimaksimalin mungkin tetap keseriusan kali ya. Dulu saya tidak terlalu mikirin mau jadi dokter spesialis penyakit dalam. Ketika saya sudah mikirin ingin jadi dokter spesialis penyakit dalam, saya hanya memikirkan gimana cara masuknya dulu gitu ya. Tentunya melibatkan belajar juga ya. Ada buku PABDI 3 jilid tebalnya 3.000 halaman itu saya tamatin dulu tuh. Cuman kalau bisa lebih serius lagi harusnya saya itu seminar mungkin ya, atau magang, atau satu lagi tadi apa? Penelitian gitu. Karena ujung-ujungnya saya cuman pergi ke daerah doang. Tapi nggak apa dok, karena kan bisa melihat point of view yang berbeda-beda gitu dok. Selain dari teman-teman dokter yang mungkin hanya mengikuti kegiatan seminar, magang dan lain-lain gitu dok. Ya intinya nggak ada yang lebih inferior sih, tapi tetap kalau bisa diperbanyak pengalaman untuk hal-hal tersebut ya mungkin itu yang pengen saya rubah. Oke, baik dok. Kan tadi kita udah membahas terkait tantangan nih dok. Nah kalau sekarang apakah ada pengalaman yang paling berkesan nih dok selama menjadi dokter spesialis penyakit dalam? Pengalaman paling berkesan sebagai dokter nih ya, bukan dokter ya. Apa ya? Kalau jadi dokter, pengalaman paling berkesan buat saya ini. Jadi dokter itu kan capek ya. Iya. Sebetulnya ya, dokter apapun ya. Mau dokter forensik yang dokter penyakit dalam, dokter kulit, semua capek lah dengan level lelah yang berbeda-beda ya tentunya. Nah, dari rasa capek itu, dimana saya tuh capeknya tuh sekitar sebulan tuh saya menanganin 1.000 pasien di poliklinik dan sampai 300 pasien dirawat inap. Itu ya capek yang mau ngeluh juga nggak bisa, dan memang pasiennya segitu. Dan sayangnya satu hari cuma 24 jam ya, tapi katanya sih mau jadi 25 jam bentar lagi. Udah baca tuh, udah tahu belum itu? Katanya kita mau jadi 25 jam sehari, jadi bisa nambah 1 jam buat praktek. Nah, menurut saya lelah itu terbayarkannya atas dasar targetan diri sendiri gitu. Jadi saya punya idealisme mengenai bagaimana sih saya harus mengobati, bagaimana saya harus menjalankan profesi saya. Dan buat saya ya
rasa puas diri atas kelelahan yang terjadi itu ya hanya bisa dicapai dengan saya mensyukuri itu sendiri kan. Tapi pengalaman-pengalaman yang menarik adalah ketika saya lagi capek-capeknya gitu ya, pasien ke 70 di jam 9 malam, tiba-tiba ada pasien yang nyemangatin, dokter jangan capek ya, jangan sakit ya, jaga kesehatan ya, semua di sini juga bergantung sama dokter, jangan terlalu dipaksain. Wah itu kayak, oh gitu ya bu, yaudah saya pulang ya? Enggak gitu. Itu langsung bikin saya, wah iya bener nih, ini salah satu momen-momen penting di mana saya ngerasa bahwa oh ternyata bukan cuma saya doang yang bisa ngasih sesuatu ke pasien, pasien juga ngasih sesuatu ke saya dan dalam bentuk boost up moral yang lebih lebih tinggi daripada kepuasan pribadi saya gitu terkait menyelesaikan profesi saya dengan baik menurut versi saya. Jadi pengalaman saya itu sih, jadi dapat dukungan moral dari pasien tuh sesuatu yang di luar prediksi dan ternyata menyegarkan juga gitu. Kalau buat saya itu. Lalu dari dokter, apakah ada kesan dan pesan kepada kami ataupun bagi para kema yang sedang menonton, mungkin juga seperti tips and trick gitu dok? Terkait penyakit dalam atau boleh, terkait ataupun terkait kehidupan dokter secara umum boleh. ya? Oh tips and tricks ya. Apa ya? Yang benar-benar aja ya. Soalnya direkam nih, saya nggak bisa ngasih yang aneh-aneh tips and tricknya. Ya tips saya secara umum, kalau misalnya udah memilih jalur jadi dokter, memang jalur dokter tuh adalah sebuah jalur yang jelas ya. Rambu-rambunya cukup mudah diidentifikasi gitu. Kita sangat jarang melenceng keluar jalur kalau misalnya udah masuk ke dokteran gitu, karena udah spesifik jalur yang harus kita tempuh. Kita juga nanti kalau misalnya terus-menerus menggarap bidang keilmuan kita, someday setelah jadi dokter umum bisa jadi spesialis, bisa jadi dokter subspesialis. Kalau misalnya menggali bidang akademik bisa jadi profesor gitu. Jadi tidak perlu mencari-cari dan mengeksplorasi lebih jauh gitu. Itu pedang bermata dua buat saya. Pedang bermata dua adalah karena setelah kita jadi dokter, ya fixed path itu membuat kita mungkin jadinya kacamata kuda. Jadi menurut saya tips pertama adalah jangan menutup mata terhadap wawasan lain di luar kedokteran gitu. Kayaknya sih itu satu pesan terkait ilmu kedokteran. Terus yang kedua, dan jangan menutup mata tentang kemungkinan untuk mencari profesi lain di luar kedokteran gitu. Seorang dokter, beberapa dokter bahkan yang saya kenal tuh ujung-ujungnya nggak jadi dokter sih, ujung-ujungnya jadi influencer, ujung-ujungnya nggak kerja sebagai dokter, ujungnya jadi konsultan di WHO ya. Ada dokter siapa? Jack, itu juga senior saya di AMP ya. Itu suaminya Tevila. Iya gitu. Nah, dia lagi ngurus yayasan AMP bareng saya sekretaris, dia jadi ketuanya sebetulnya, jadi sering kita ngobrol. Nah, menurut saya sih eksplorasi untuk mencari potensi lain di luar menjalani profesi sebagai dokter toh itu tetap harus dilakukan ya, karena apalagi di era sekarang ya, sekarang udah kecampur aduk semua ya, ada lulusan teknik bisa jadi YouTuber, ada lulusan apalagi ya, seni bisa jadi musisi, itu cocok, itu satu garis deh. Ya dia mah tetap membuka mata untuk mengeksplor apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi kita terhadap masyarakat ataupun terhadap dunia gitu. Karena jadi dokter kan paradigmanya saya nggak tahu ya, teman-teman pada jadi dokter tuh kenapa? Saya mah jadi dokter karena ngejar mantan dulu. Nah kalau teman-teman ada yang jadi dokter karena ngejar uang, ya benar sih, dokter itu uangnya agak banyak dibandingkan profesi lain, cuman jangan jadiin itu hal yang ingin dikejar, karena dokter itu uangnya banyak supaya kita pas melakukan profesi sebagai dokter nggak mikirin uang sebetulnya gitu. Jadi karena hal yang kita kerjain itu sesuatu yang lebih penting dari uang. Jadi menurut saya kalau misalnya mau coba-coba tetap membuka mata tuh akan jauh lebih baik buat teman-teman, gitu aja. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir banget nih dok, apakah dokter tertarik untuk mengambil subspesialis? Nah ini kan pertanyaan jebakan ya. Saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik saya tertarik di bidang apa, takutnya guru-guru saya dengar terus saya malah jadi ditandain ya. Saya tertarik sih sebenarnya untuk subspesialistik. Penyakit dalam tuh menariknya adalah dia luas. Subspesialis itu menariknya adalah dia spesifik. Tapi kalau subspesialis di bidang penyakit dalam, apesnya adalah udah sub, yang lain tuh nggak boleh lupa juga gitu. Karena ujung-ujungnya tuh jadi kayak nggak ada bedanya, malah jadi nambah kapasitas storage ilmunya tuh harus diperluas gitu. Jadi menurut saya sih subspesialistik itu sesuatu yang ingin saya lakoni nanti setelah saya mempersiapkan diri dengan lebih matang ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan kemarin mah pas saya jadi spesialisnya ke dalam terlalu gegabah kayaknya. Gitu, sekarang harus dicoba lebih matang lagi persiapannya.
gitu. Oke, terima kasih dok. Tidak terasa ternyata sudah selesai semua pertanyaannya. Saya dan juga Diva sangat mendapatkan banyak insight, motivasi, dan bahkan mungkin saya tertarik juga nih dok untuk mengambil spesialis penyakit dalam. Gitu. Terima kasih banyak Dr. Kevin sudah meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang-bincang pada hari ini. Nah, kalau begitu, terima kasih banyak ya sekali lagi dokter. Saya Felicia dan rekan saya Diva sebagai moderator izin untuk pamit undur diri di kegiatan Bincang Inspirasi Alumni kali ini. Sampai bertemu lain waktu dokter. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton, sampai jumpa di Binar tahun depan dan terus pantau YouTube Himaket F tahun depan. Wah, seru banget ya Div. Aku jadi tertarik banget loh untuk masuk spesialis penyakit dalam. Iya benar banget Vel. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk dilatih public speakingnya, keluar dari comfort zone, dan juga kalian cobain ikut penelitian, seminar, atau magang-magang yang ada. Nah, selain itu, sebelum kalian menentukan suatu spesialis, kalian juga harus seperti Dr. Kevin nih, menentukan tekad yang kuat dan goals yang kuat dulu. Ikuti Bincang Inspirasi Alumni di tahun depan. See you!